untuk acara berikutnya, yaitu motivasi yang akan dibawakan oleh Hisam Fahri dengan tema meningkatkan kualitas spiritual hidup menjelang 60 tahun. Untuk waktu, kami persilahkan. Hisam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Ikan apa tuh yang luar biasa hari ini kita bisa ketemu, bisa berjumpa dengan situasi yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Mungkin waktu kita di SMA dulu barangkali nggak kepikiran kita akan kayak begini gitu. Mungkin waktu di SMA dulu kita juga nggak akan kesampaian bahwa pikiran kita sudah sampai pertemuan antar teknologi seperti begini. Nah, bagaimanapun juga ketika hari ini kita dihadapkan oleh suasana seperti boleh ini. Ngomong ini ya, dengar orang. Ya. Suara saya dengar? Mana yang di itu? Ini aja. Ini aja gini tuh, geser-geser. Baik, suasana kali ini adalah suasana yang memang harus kita pahami sebagai bagian teknologi. Dan kita masih ingat pada waktu di SMA dulu, kita diajarkan oleh orang tua kita dididik oleh guru-guru kita untuk sekolah, untuk belajar. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan hidup bahagia. Keberhasilan hidup bahagia ini, mohon maaf, tidak ingin menggurui, tidak ingin untuk memberikan sesuatu yang ada dalam diri saya, tetapi ini adalah kita sama-sama berbagi. Kali ini saya didapuk dalam tanda petik untuk sedikit berbicara dan berbagai pengalaman tentang konsep-konsep keberhasilan dalam hidup. Kalau dulu kita masih di SMA itu kita dikejar oleh pendidikan khusus sekolah agar dapat menjamin keberhasilan hidup bahagia. Bahkan kita sampai kuliah pun juga kita belajar dengan satu target bahwa kata mbah saya, kata orang tua saya, kalau misalnya kamu sekolah tinggi, pasti, dalam tanda petik, pasti hidup kamu akan berhasil dan bahagia. Tetapi pada waktu kita mendapatkan kesempatan untuk selesai sekolah, ternyata pendidikan tidak akan bisa menjamin untuk bisa menjadi keberhasilan dalam hidup. Kita dibutuhkan oleh kita sebut dengan kecerdasan kecerdasan secara emosi, yaitu dalam mengaktifkan dalam konteks limbik sistem. Nah, ketika kita bekerja, kita melakukan sebuah aktivitas, kita mendapatkan komitmen tanggung jawab sebagai abdi negara, sebagai entrepreneur, sebagai guru, atau kita memiliki visi-visi, kemampuan bagaimana kita merasakan, kemampuan membaca situasi, kita bekerja, mengabdi, juga tidak akan bisa menjamin kita keberhasilan sebuah hidup agar kita berhasil dan kebahagiaan. Ternyata dibutuhkanlah apa yang kita sebut dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual di usia-usia seperti ini, apalagi usia-usia dalam tanda petik, mohon maaf, ini sebagian di antara kita sudah hampir menjelang 60 tahun, bahkan ada sebagian juga yang sudah memiliki fase-fase pensiun. Nah, kalau kita ingin kuliah lagi, sekolah lagi, belajar lagi untuk bisa mencapai tujuan hidup juga tidak akan bisa. Kita ingin bekerja untuk mengaktifkan sebuah tanggung jawab, bekerja secara maksimal sudah juga tidak memungkinkan karena usia kita sudah semakin lama semakin bertambah. Satu hal untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita adalah bagaimana sekarang kita mengaktifkan untuk mencerdaskan spiritual kita, yaitu tentang bicara tentang keyakinan, keberanian, integritas, dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang di usia-usia kita, persepsi yang paling memungkinkan untuk kita rasakan mungkin sebagian ini adalah sebagian yang kita alami. Di usia-usia kita 57, 56, bahkan ada yang 58 saat ini, mungkin, saya katakan ini mungkin, kita mungkin memiliki bahwa kita memiliki sebuah kesempatan untuk memiliki kebebasan waktu untuk beraktivitas. Mungkin saat ini kita mulai hal baru untuk mendekat kepada yang bahagia. Mungkin kita hari ini mempunyai kesempatan memperbaiki kualitas diri dengan lebih normal lagi. Kesempatan membangun sukses baru, kesempatan memperbaiki kelemahan dan kekurangan diri. Bahkan kita memiliki sebuah persepsi tentang hari ini saya punya kesempatan untuk menyempurnakan sebuah keteladanan. Atau mungkin hari ini saatnya kita memberi kesempatan pada generasi menerus. Dan hari ini kita memberi tahapan-tahapan untuk dapat melakukan pekerjaan dengan pola yang berbeda.
Itu persepsi di usia-usia seperti ini atau di usia-usia sekitar 60 tahun ke atas. Nah, persisi positifnya adalah kita sudah tidak lagi berkarya. Mungkin sebagian di antara kita yang sudah pensiun, mungkin sudah fase-fase lebih banyak di rumah. Kita sudah mulai untuk sudah tidak lagi memiliki kegiatan rutin. Kalau tiap hari kita berangkat pagi, jam 7, pulang jam 4, kadang malam, mungkin hari ini adalah saat-saat sudah tidak lagi memiliki kegiatan rutin. Itu persepsi yang kita hadapi. Dipahami juga bahwa hari ini mungkin di antara kita sudah memasuki kondisi-kondisi pasif. Kondisi-kondisi yang banyak di rumah, kondisi-kondisi yang kita mulai berkebun, bertani, dan sebagainya. Atau mungkin juga kita saat ini merasakan tentang tahapan-tahapan kehilangan kenyamanan. Kalau dulu kita tiap hari ke kantor ber-AC, kita jalan-jalan kemana, mungkin hari ini kita sudah tidak lagi merasakan seperti itu. Atau mungkin kita juga saat ini merasakan sebuah persepsi tentang tahap perubahan sebuah percaya diri. Kita bisa saja bagi di antara kita merasakan sebuah persepsi tentang hari ini, di usia kita hari ini, kita akan memasuki sebuah proses ketidakjelasan peran. Karena peran kita mungkin saja sudah mulai diganti dengan anak-anak kita, adik-adik kita, atau mereka-mereka yang lebih muda. Atau kita memiliki sebuah persepsi tentang tahapan kehilangan lingkungan yang mendukung. Dan kita memiliki persepsi bahwa ini adalah usia-usia kita adalah awal sebuah perubahan status dan kebanggaan. Ini adalah persepsi-persepsi yang kita alami di usia-usia kita sekarang. Kita berada di mana, tergantung bagaimana persepsi kita. Nah, kemudian di usia-usia kita sendiri juga kita pasti merasakan sebuah persepsi tentang perilaku. Ya, tinggal kita merasakan bahwa pasti ada sebuah perubahan perilaku ketika kita menghadapi usia seperti sekarang ini. Antara lain misalnya saja ketika kita sudah pensiun, antara petik ya, ini mungkin ada masa-masa pensiun, mungkin Pak Arfi belum pensiun kali ya, masih 4 tahun lagi katanya. Inilah saat-saat kita bersyukur atas bahwa kita telah memiliki tugas selesai. Ya, kita dapat menata kembali waktu dalam tanda petik, waktu yang hilang bersama keluarga. Kita dapat menyiapkan rencana alternatif, apakah kita akan berkebun, apakah kita sebagai seorang konsultan, apakah kita akan menjadi seorang peternak, dan sebagainya. Artinya kita merencanakan sebuah rencana lain. Kemudian kita pahami juga bahwa ada perubahan perilaku yang kita hadapi ketika kita mendapatkan kesempatan berinteraksi sosial dengan lebih baik, dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat yang dulu pernah kita dekatkan. Dan kita memiliki sebuah persepsi perilaku tentang sebuah pribadi tekad lebih memahami peran hidup. Kalau dulu kita merasakan kurang peran kita terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga, nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi seorang ayah, seorang bapak, bahkan seorang kakek sekalipun. Jadi peran kita akan menjadi lebih maksimal. Ada sebuah persepsi tentang perilaku, betapa kita menjadi lebih antusias. Dan yang penting lagi adalah kita sadari, dipahami atau tidak dipahami. Inilah saat-saat kita ketika kita melapangkan sebuah perilaku yang berbeda. Kalau dulu kita sholatnya jarang-jarang, barangkali sekarang ini sholatnya lebih aktif ya. Itu mau tidak kita akan pahami. Namun ada sisi lain yang negatif yang perlu juga kita akan pahami. Disadari maupun tidak sadari, saya sering mengatakan kadang saya sendiri, ya, katakanlah saya sendiri, atau mungkin saya teman-teman atau siapa saja, ketika usia-usia kita seperti ini, ada muncul sebuah rasa kekecewaan. Kadang kita jadi bingung, lebih peka, lebih merasa kesepian, lebih khawatir, lebih takut, lebih ketergantungan. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk hanya mengambil sebuah teh, kadang-kadang kita berteriak, "Oi, tolong ambilin teh," misalnya gitu. Kadang-kadang kita juga merasakan kekosongan. Gitu ya. Bahkan muncul sebuah kerinduan. Saya kepengen dulu. Kalau dulu saya itu begini, saya begitu, saya kepengen seperti itu. Ini adalah normatif. Bahkan kadang-kadang kita jauh lebih peka karena kita menjadi jengkel. Lebih jengkel atas sebuah perilaku-perilaku yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Dan yang paling parah adalah post-power syndrome. Usia-usia seperti ini adalah usia-usia yang peka terhadap proses-proses post-power syndrome ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga termasuk orang yang memanfaatkan perilaku yang positif
atau kita menjadi sebuah perubahan perilaku yang lebih negatif. Kalau kita berpikir bahwa kita mensyukuri tugas-tugas kita telah selesai, tugas kita dapat menyiapkan rencana, kita dapat berinteraksi lebih baik, kita lebih antusias, lebih beribadah, itu adalah hal yang positif. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan menjadi kecewa, sensitif, kesepian, takut, bingung, dan sebagainya. Nah, kita berada di mana? Kalau kita berada di posisi yang baik, maka itu akan menjadikan kita hidup lebih bermakna. Itu adalah proses spiritual kita. Proses-proses spiritual yang mengaktifkan fungsi otak di sport, fungsi otak kepada keilahian. Kecerdasan spiritual dalam ini adalah kecerdasan untuk bisa memaknai untuk apa kita hidup, untuk apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa memberi. Dari segala sesuatu yang pernah kita alami kemarin, kita bisa berbagi pada hari ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah sebuah persepsi-persepsi atau persepsi perilaku yang kita alami dan kita rasakan selama ini. Maka bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi spiritual kali ini? Tentu motivasi belajar. Contoh-contoh yang perlu kita pahami adalah teknologi Zoom ini adalah kita tidak terbayangkan di zaman-zaman kita SMA dulu. Nah, ketika misalnya sebuah teknologi itu berkembang dan dia semakin maju, barangkali mungkin di antara kita, aduh aku bingung ya, itu menjelimet ya, saya nggak bisa ya, saya gaptek ya, saya nggak tahu teknologi dan sebagainya. Maka kalau itu yang tertanam dalam diri kita, niscaya kita tidak akan jadi bisa. Karena apa? Karena frame dalam pikiran kita, karena otak dalam pikiran kita sedang memframing bahwa kita tidak bisa. Maka akibatnya apa? Akibatnya tidak bisa. Sama halnya misalnya kita kalau merasa sedih, dan itu tertanam dalam diri kita, saya sedih, maka akan menjadi sedih kepada diri kita sendiri. Alam semesta itu menyediakan apa yang kita mau, tinggal kita memintanya saja. Nah, ucapan adalah doa. Ketika kita mengucapkan bahwa saya menderita, saya susah, saya tidak bahagia, maka itulah yang akan diberikan oleh alam semesta kepada diri kita. Maka hati-hati dalam pikiran kita. Untuk itu, belajar adalah sebuah cara untuk bisa menegakkan. Teknologi adalah sahabat buat kita. Teknologi bukan sesuatu yang kita hindari. Maka belajar untuk mencapai sebuah teknologi itu jauh lebih baik. Usia kita tidak akan bisa mencerminkan sesuatu yang baik, yang jelek. Ada sebuah katakan, saya sering mengatakan kepada teman-teman, don't stop to think. Pikiranmu jangan berhenti, berapapun usiamu. Karena belajar adalah upaya untuk bisa mencernaskan secara spiritual. Motivasi yang kedua adalah memecahkan masalah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap problem-problem pasti ada jalannya. Yakinkan bahwa kita akan menjadi mampu. Tuhan akan memberikan apa yang kita mau, asal kita mau untuk berbuatnya. Kita akan berpikir sebuah hasil yang baik, asal kita tahu bagaimana jalannya. Nah, memecahkan masalah adalah keyakinan untuk bisa mencurahkan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Kemudian, motivasi akhirat. Ketika hari ini kita akan dihadapkan oleh usia yang masih sehat, masih sugeng, masih oke. Lalu kapan kita akan bisa mencapai sebuah akhir dari semua perjalanan? Nah, bekal apa yang kita bisa hadapi? Untuk itulah dalam kacamata spiritual, dalam kacamata kecerdasan spiritual, motivasi akhirat adalah motivasi untuk bagaimana kita mempersiapkan diri dan bisa memaknai bagaimana kita bisa menata hidup lebih bermakna. Lebih bermakna saja. Bukan lebih berguna, tapi lebih bermakna kepada setiap tindakan yang kita hadapi. Kita juga memiliki apa yang kita sebut dengan motivasi berbuat baik. Memberikan sebuah kebaikan buat orang lain, kebahagiaan buat orang lain, dan memberikan pengalaman. Itulah sebabnya kenapa usia-usia kita lebih senang berkumpul, lebih senang berbagi, kan hanya itu yang bisa kita berbuat kepada siapa saja. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memotivasi diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, kemudian sahabat-sahabat sekalian, memotivasi diri sendiri adalah hal yang lebih penting. Yakinkan diri kita bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita bisa apapun yang kita bisa lakukan. Saya yakinkan bahwa alam semesta itu menyediakan apa yang kita mau, tinggal kita akan memilihnya. Segala sesuatu yang ada dalam alam semesta bisa kita ambil. Dia tidak akan mengenal siapa, mana buruk atau mana yang jelek. Nah, memotivasi diri adalah dimulai dari cara berpikir kita. Memotivasi diri sendiri adalah bagaimana kita bisa mengucap pada hal-hal yang positif. Karena kalau kita mengucapkan hal yang negatif, niscaya negatif pula yang akan kita terima. Bapak Ibu sekalian, terakhir,
terakhir, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan untuk memotivasi sendiri, ada sebuah doa, ada sebuah afirmasi yang sering atau ini tulisan kemarin, ya, saya ingin memberikan sebuah afirmasi yang cukup baik karena ini adalah memotivasi diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendengarkan bersama-sama tentang sebuah afirmasi. Terima kasih atas anugerah-Mu berupa kesehatan yang penuh berkah dan keberadaan diriku di antara sahabat-sahabat SMA dan para guru yang mengajariku arti sebuah kesuksesan. Ya Tuhan, terima kasih untuk rumahku, keberadaan seluruh sel-sel pendukung yang bekerja bagi tubuhku, keluargaku, dan seluruh barang yang kini kumiliki, betapapun sederhananya. Apabila alangkah nyaman yang merasakan tenaga hidup yang bergelombang melewati tubuhku dan mengetahui aku adalah bagian dari rencana-Mu yang agung. Sebagaimana aku menghadapi hari ini, biarkan aku peka terhadap berkah-berkah yang menyelimutiku. Semoga aku mempunyai kesempatan merasakan kenyamanan batin, melihat tujuan dan manfaat atas kesempatan yang Kau berikan. Ya Tuhan, aku memanjatkan rasa syukur untuk setiap berkah karunia yang mulai hari ini aku memohon berkah-Mu yang istimewa untuk setiap tindakan yang kulakukan. Aku memohon dengan segenap kerendahan hati agar lebih percaya diri dan berada pada jalan-Mu yang benar. Aku harus mampu menerima setiap tanggung jawab yang dibebankan padaku. Tinggallah bersamaku ya Tuhan, dan bersedia memikulnya bersamaku pada hari yang istimewa ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, tetap bahagia, sehat, dan terus berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Arfi, Bu Evi. Silahkan Evi. Baik, terima kasih Isam. Dulu Isam adalah sahabat saya walaupun kita berbeda jurusan ya. Dulu saya IPA, Isam IPS. Tapi sekarang kita udah bukan lagi IPA dan IPS, tapi kita adalah satu. Termasuk guru-guru kita yang terhormat, kita harus jadi satu ya Ibu, Bapak. Jadi semua informasi mengenai angkatan kita, guru-guru kita, teman-teman juga jangan lupain bahwa guru-guru kita adalah luar biasa, yang melahirkan orang-orang hebat. Terima kasih Mas Hisam untuk motivasinya, sekali lagi manfaat sekali. Mungkin nanti di lain waktu kita ngadain yang serius ya, kita ngadain benar-benar kita langsung ya, mungkin lebih seru ya. Saya bangga deh jadi temannya Hisam, saya bangga sekali. Terima kasih banyak Hisam. Nah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu yang tadinya kita diam mendengarkan, agak tegang sedikit, kita mencerna pengetahuan-pengetahuan yang diberikan dari Hisam untuk kita, dan semoga manfaat untuk kedepannya. Sip. Ya udah, kembali lagi ke acara selanjutnya, yaitu tadi kan udah dijelasin nih sama teman kita, motivator kita, Hisam ya. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya mengenai materi yang disajikan Hisam tadi, silakan. Wan, kameranya dinaikin dong. Biar cuma kelihatan matanya doang. Nah, gue di mobil, gue lagi di mobil tuh. Ya udah, hati-hati di jalan. Siap. Oke. Hati-hati jalan. Itu Mas Hisam, itu bisa di-share nggak? Gimana cara share itunya tadi materinya? Tuh kasih ke Arfi deh. Nanti Kasih kita ya, share. Nanti kita share, Her. Nanti kita grup, kita share. Siap. Siap. Sekarang monggo Tetangga kok. kita lanjut Kenapa? lagi ya. Kita lanjut dulu Kita balik ya. ke- Mohon izin. Siap, bangga. Oke. Silakan. Sorry, break dulu tadi ya. Thank you. Baik. Assalamualaikum. Kita balik ya. Ayo teman-teman yang mau tanya-tanya. Itu Kayaknya ada- banyak sekali tuh yang bisa ditanyain tuh. Ada ini Tanya-tanya kayak orang mau apa.
bentar. Ada yang iPhone tuh siapa ya? iPhone. iPhone raise hand mau tanya mungkin. Tapi maaf saya nggak ingat ya siapa iPhone. iPhone tuh kalau nggak salah si siapa tuh gue lihat. Monggo silakan. Oh, Bu Titi Sari. Bu Titi Sari, iPhone ya. tuh. Monggo mau nanya Bu. Kalau apa Arfi kan pakainya Samsung, jadi keluarnya Samsung. Oh. Iya. Itu namanya pengecehan itu namanya. Masa kan nggak boleh begitu kata Pak Isam tadi. Ya positive thinking lah kita. Sedap. Sorry, mungkin Bu Titi dulu, monggo Bu Titi. Ya, mendengarkan dari paparan tadi, saya kan termasuk yang sudah pensiun 3 tahun yang lalu, jadi usia saya sekarang 63. Nah, untuk me time itu mungkin bisa diperdalam lagi bagaimana membuat usia yang sudah tidak muda, kemudian bermanfaat, kemudian mencari kesukaan, kesenangan yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Monggo Hisham. Ya, Bu Tuti, terima kasih. Kalau saya sih gampang saja, Bu. Di usia-usia kayak gitu kan ada sebuah perubahan perilaku yang pasti kita akan alami, itu udah pasti. Ya. Untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan agar sesuai dengan passion kita, tidak ada salahnya kalau kita lakukan seperti yang dulu pernah kita lakukan. Apa, Bu? Psikotes kembali, Bu. Oh, begitu? Ya, salah satu alat tes psikologi yang paling memungkinkan untuk bisa memapping kondisi usia kita menjelang pekerjaan apa yang cocok. Itu saya sering menggunakan apa yang kita sebut dengan alat tes MBTI, Mind Brain Technique Indicator. Jadi dalam mempetakan kita, misalnya apakah kita ini cocok dalam dunia perkebunan. Nah, perkebunan ini kita sebagai petani, apa manajemennya, itu nanti harus bisa ketahuan, Bu. Oh. Kita tidak bisa mengira-ngira apakah mentang-mentang saya adalah seorang konsultan akuntan, terus kita akan menjadi seorang konsultan akuntan, belum tentu cocok, karena memang passionnya adalah hobinya dia itu dulu apa, karena dulu hobinya adalah peternak ayam. Nah, peternak ayamnya juga bagaimana, apakah dia sebagai pengusaha peternak ayam atau dia sebagai atau manajemen pemasarannya, kita kan belum tahu. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya sama-sama kita melihat, merefleksikan lagi berbasis data saja, Bu, psikotes. Begitu ya. Ya. Jadi begini, psikotes itu tidak hanya untuk anak-anak ya. Tidak. Dalam artian penjurusan, iya seusia kita juga. Oh baik, terima kasih informasinya. Yes. Marvin, monggo. Terima kasih. Jadi kayaknya nih diskusinya kayaknya harus tersendiri nih, Bu. Oh. Isam nggak nanti Bu, nanti dikasih informasinya, nomornya WA-nya Mas Isam ya. Isam ya, oke. Ya baik, terima kasih. Ada di grup kan? Ada di grup ya, Bu. Nanti saya tanya Evi aja. Baik, terima kasih banyak. Atau bisnisnya bareng Evi aja, Bu. Bisnisnya bareng Evi aja nanti. Oh, betul. Jadi nggak usah pusing, Bu, nanti tinggal. Masih bisa mikir kok saya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Karena setelah pensiun saya tidak menganggur sama sekali. Jadi saya juga membantu anak-anak itu. Jadi prinsip don't stop to think itu penting, Bu. Yes, betul, setuju. Itu harus penting. Yeah. Jangan biarkan pikiran kita untuk terkungkung. Diam, terkungkung, betul, sepakat. Karena dengan cara seperti ini sebetulnya kita sedang melawan pikun, Bu. Betul. Dengan cara kita ngobrol begini, kita melawan pikun, dan pada akhirnya ini adalah cara untuk anti aging, Bu. Iya, dan saya juga keep in touch dengan anak-anak yang sekarang SMA itu ya. Mereka saya waktu masih aktif, mengirimkan anak-anak ke luar negeri untuk belajar, untuk ambil beasiswa, writing, apa segala macam. Walaupun mereka tidak kenal saya, tapi konsultasi tertulis masih dengan saya. Jadi informasi dari guru-guru yang masih aktif di sana, kemudian saya cari aja, itu tanya ini. Nah, itulah membuat saya tetap pokoknya jangan biarkan kita itu terlalu banyak berdiam diri. Iya, setuju. Semakin kita berdiam diri, semakin kita jadi pikun. Betul, Pak. Jadi, saya mungkin bisa share, Pak Isam. Halo? Apa? Mas Isam? Bukan Pak ya. Mas Sam, saya mungkin bisa share. Ya, pengalaman saya silaturahim betul. Silaturahim itu betul-betul kita menambah umur, itu betul. Silaturahim itu. Iya, jadi pengalaman saya selama ini selalu bersilaturahim dengan sebentar. Iya, jalan.
ya dengan teman-teman, apalagi saya kebetulan kan ngajar, jadi kan kan ngajar sehingga silaturahim saya dengan anak-anak muda, jadi takutnya dapatnya pengen istri muda, itu bahayanya tuh buat saya. Ya kalau mau istri muda, undang-undang lah. Ngawur itu. Oke, lanjut Bi. Ada profesor sudah ada yang muda tuh diem-diem aja. Lanjut. Kira-kira teman-teman ada lagi nggak nih? Teman-teman ada lagi nggak yang mau tanya lagi? Yang nambahkan sedikit aja memperkenalkan ininya Mas Hisam, bahwa kita ini berada itu semuanya karena salah satunya adalah fadilahnya yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Ilmunya itu adalah khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia kan berikan manfaat bagi orang lain. Mas Hisam, Mas Hernawan, yang lain-lain berikan manfaat terus sampai kita akhir dari perjalanan. Amin. Ya, betul sekali, Pak. Yang mana yang diterima oleh Allah kita nggak tahu. Gitu Pak moderator. Terima kasih Pak moderator. Ya, itu mumtaz itu, Pak. Iya. Mumtaz itu bukan Jidan lagi, itu mumtaz itu. Gua nanya dong. Monggo. Silakan. Moderator. Tinggal tidak makan itu. Gardida. Bikin kepengen. Kepengen di siang-siang nih, Jang. Makan Indomie aja, Pak. Kalau gue lagi cari sate ini nih. Yang mau tanya siapa lagi? Ya? Gue boleh nggak nanya? Silakan, silakan. Itos, silakan. Iya. Ya, Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua teman-temannya. Aduh. Pak Cus, alhamdulillah Pak Cus. Sam, gue mau tanya Sam. Sekian banyak yang tadi diutarakan, pola hidup lu hari-hari gimana? Lu tidur tiap hari jam berapa? Terus pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain, dan lu banter tidur tuh, mulai tidur tuh jam berapa Sam? Bisa sehat begitu? Enggak. Sehat itu munculnya adalah dari pikiran. Pikiranlah yang membuat kita menjadi sehat. Soal tidur itu bisa saja. Usia-usia kita kan usia-usia yang sangat berbagi. Kita sudah untuk kerja rutin sudah nggak mungkin. Kita ya berbagi saja, berbagi kepada orang lain, kepada bagi orang lain. Mengikuti air, mengikuti jalan. Karena keilahian itu penting bagi kita. Fokus kita adalah meningkatkan kecerdasan salah satu spiritual. Jam 1 kan. Gitu aja. Kapan-kapan kalau serius kayak begini dibuat kelas baru aja deh, Vi. Orang lebih halal kok jadi kayak diskusi kayak begini. Iya, kayaknya begitu deh. Ya. Gimana Mas Arfi? Kita lanjut lagi ke berikutnya. Lanjut saja. Oke, sesi tanya jawab sementara selesai ya. Nanti kita kalau mau serius lagi, nanti kita kasih waktu ya Isam. Ya, siap. Terima kasih teman-teman, Pak Ibu Guru, Bu Titi Sari, matur nuwun.